Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Perkenalkan, nama Ibu Yeyen Stiani. Ibu berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Di sini, kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam yang berjudul Kelahiran dan Keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Selanjutnya, di sini Ibu akan menerangkan tentang pendahuluan, kompetensi, materi, pustaka, dan juga profil. Yang pertama ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat kata pengantar yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan segala kenikmatan kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dengan hikmat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang. Selanjutnya, kompetensi. Dalam kompetensi ada 3 pencapaian yang harus kita capai. Yang pertama ada standar kompetensi yang berisi yang pertama mengenal Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Yang kedua, membiasakan perilaku terpuji. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Yang pertama berbunyi, mengetahui kelahiran Nabi Muhammad SAW dan memahami kehidupan keluarga beliau. Yang ketiga, indikator pencapaian hasil belajar. Yang pertama, menjelaskan silsilah keluarga Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menceritakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam materi. Di sini ada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun Gajah. Ibunya bernama Siti Aminah binti Wahab, melahirkan bayi laki-laki yang sangat tampan. Beliaulah Rasulullah SAW. Beliau dilahirkan di kampung Bani Hashim di kota Mekah. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Saat melahirkan Nabi Muhammad SAW, Siti Aminah dibantu oleh Siti Syifa, sahabat Abdurrahman bin Auf. Namun, Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim, karena ayahnya meninggal dunia 7 bulan sebelum kelahirannya. Mendengar kelahirannya, kakek Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdul Muthalib dengan penuh sukacita menggendong cucunya keliling Ka'bah dan menamainya dengan nama Muhammad. Nama yang memiliki arti terpuji itu belum pernah digunakan sebelumnya di tanah Arab. Kelahiran Nabi Muhammad SAW ini mendapat perhatian dari masyarakat Quraisy karena Nabi Muhammad SAW merupakan keturunan suku yang sangat disegani di Mekah. Sebagai suku yang paling terpandang, kehidupan ekonomi keluarga Nabi Muhammad SAW tergolong berkecukupan. Selanjutnya, pada saat Nabi Muhammad SAW lahir di tahun yang sama, telah terjadi penyerangan terhadap Ka'bah yang dipimpin oleh Raja Abraha, seorang gubernur dari kerajaan Nasrani Abesenia atau Habsyi di Yaman. Pasukannya mengendarai gajah dan berniat akan menghancurkan Ka'bah. Namun, penyerangan ini digagalkan oleh segerombolan burung ababil yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Burung tersebut membawa kerikil panas yang mampu menghancurkan pasukan gajah yang dipimpinnya. Untuk mengenang kejadian tersebut, tahun ini dinamakan dengan Tahun Gajah. Selanjutnya, di sini ada silsilah keluarga Nabi Muhammad SAW. Keluarga Nabi Muhammad SAW adalah keluarga terpandang di kota Mekah.
suku Quraisy yang menjadi suku Nabi Muhammad SAW sangat berpengaruh di kota Mekah, bahkan di seluruh jazirah Arab. Ayah ibunya merupakan satu suku dari suku Quraisy yang bertemu pada Kilab bin Murrah. Silsilah keluarga Nabi Muhammad SAW sampai Kilab bin Murrah sebagaimana gambar berikut. Jadi, jika dilihat dari ayah Nabi Muhammad SAW, di sini ada Abdullah yang memiliki ayah bernama Abdul Muthalib dan memiliki ayah lagi bernama Hashim, lanjut ke Abdi Manaf, ke Qusay, dan akhirnya ke Kilab. Jika dilihat dari Aminah, ibunda Nabi Muhammad SAW, ayahnya bernama Wahab, selanjutnya bertemu di Abdul Munif, ke Zurah, dan akhirnya ke Kilab. Masa kecil Nabi Muhammad SAW tidak bersama ibunya. Sudah menjadi tradisi bangsa Arab bahwa para ibu tidak menyusui anaknya sendiri. Akan tetapi, ada beberapa perempuan yang bekerja sebagai ibu susuan. Demikian juga dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau disusui ibu kandungnya hanya selama 3 hari. Lalu Nabi Muhammad SAW diserahkan kepada seorang perempuan yang baik akhlaknya bernama Halimah binti Abi Zu'aib dari Bani Sa'ad kabilah Hawazain untuk disusui. Nabi Muhammad SAW hidup bersama Halimah Sa'diyah hingga masa kanak-kanaknya. Nah, usai sudah pelajaran kita pada hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Selanjutnya, ke daftar pustaka. Ibu mengambil materi tadi di dalam buku Sejarah Kebudayaan Islam untuk Diniyah Takmiliyah Awaliyah kelas 1 kurikulum 2007. Di sini ada profil ibu. Ibu bernama Yian Stiani, tempat tanggal lahir ibu di Balikpapan 11 September 2002. Prodi ibu Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dan sekarang ibu sedang menempuh semester 4. Ibu sekarang kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Riwayat pendidikan ibu yang pertama di TK Bina Anaprasa Cempaka 1 Balikpapan, yang kedua SD Negeri 009 Balikpapan, yang ketiga SMP Negeri 15 Balikpapan, yang keempat SMA Negeri 9 Balikpapan. Moto ibu adalah, kita tidak perlu memikirkan penilaian orang lain terhadap kita. Yang kita perlukan adalah bagaimana penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita. Nah, sekian dari ibu. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wallahumma fiqhil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.